Yang depan. Taruh aja topinya agak depan. Topinya agak di atas. Depannya aja, Pak. Oke. Gimana, Pak? Ya. Jadi pagi hari ini di Pengalengan, ini tempat yang merupakan dataran tinggi. Tadi kita lihat catatannya sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut. Tadi kami ikut sama-sama dengan para petani di sini untuk panen kol. Alhamdulillah hari-hari ini harganya sedang baik ya, betul ya Pak ya? Insya Allah bisa terjaga terus. Lalu kita ngobrol dengan para petani, apa yang menjadi kepedulian yang perlu diberikan oleh pemerintah. Mereka sampaikan yang paling utama ini kita rasakan di mana-mana adalah soal kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk yang dibutuhkan di kawasan. Todong aja. Udah. Sabar. Kelangkaan pupuk, Pak. Saya ulang ya. Jadi ngobrol dengan para petani. Todong aja ya. Ngobrol dengan para petani. Lu nunduk tapi maju. Nah. Coba sekali lagi, kalau bermasalah lagi baru pakai todong. Todong. Ya, Pak. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama beberapa. Satu adalah soal pupuk. Kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi, dan mereka menyampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani. Dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya, karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama, dari musim ke musim sama, tinggal suplai pupuknya. Lalu yang kedua disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan. Ada lahan-lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi, dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini, yang dalam pantauan mereka lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal. Ini persoalan penting menurut kami, karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Apalagi kalau untuk kegiatan pertanian. Kalau untuk kegiatan pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita. Lalu persoalan kredit. Kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit, walaupun secara peraturan itu KUR tidak memerlukan agunan, tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa KUR itu tetap mengharuskan ada agunan, dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit. Ini sinyalemen yang mereka sampaikan. Jadi kami sampaikan juga kepada mereka, prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan, karena produksi pangan kita sesungguhnya baik, tetapi tata niaganya harus dikoreksi supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik, bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian harganya juga bisa lebih murah. Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama. Itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pengalengan, bertemu dengan para petani. Kami menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama. Itu yang kami akan buat reform, sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, tapi juga keluarga-keluarga yang mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Ya, kemudian ngobrol tadi dapat banyak masukan, nanti kita bawa untuk agenda perubahan kita. Itu sih yang kita obrolin, gitu ya. Pak Anies kan selama ini kan selalu kontra dengan food estate dan mengedepankan pertanian kontra. Nah, mungkin Pak Anies bisa menjelaskan itu secara implementasinya di depan petani juga itu sebenarnya programnya seperti apa? Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu di mana mereka tetap berusaha di wilayah mereka, dan pemerintah justru melakukan
intensifikasi atas aktivitas pertanian. Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra. Bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan food estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi. Padahal dana yang sama itu kalau diberikan untuk kontrak farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan kontrak farming, supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk memproduksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya. Gitu ya. Kita Pak Anies. Kemarin waktu berkampanye di Bogor menyinggung soal ini bukan soal mengganti nama presiden, wakil presiden, dan lebih mengganti kebijakannya. Fokus Pak Anies, kebijakan apa yang perlu diganti, Pak? Banyak dong. Lebih konkret perubahan. Kan perubahan. Ya perubahan. Jadi maksud saya begini, gagasan yang dibawa. Jadi karena kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak yang sering melihat approval rate tinggi. Oke, memang ini bukan soal approval rate, tapi tanya kondisi masyarakat, bagaimana dengan harga pangan, bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana dengan biaya hidup. Dan jawabannya bisa dikatakan hampir semua mengatakan situasinya sulit. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita dorong tinggi, tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Nah, kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahannya seperti itu pada kebijakan-kebijakan. Karena kalau yang menjadi presiden memang sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan kita lakukan. Ya, Pak, tadi untuk petani, Pak, untuk buruh tani kan tadi disebutkan kebanyakan untuk petani nih. Untuk buruh tani sendiri programnya seperti apa nih? Ya, ini salah satunya begini. Kalau pendapatan meningkat, otomatis para buruh tani bisa mendapatkan lebih tinggi lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.